Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Ence Ike Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-36. Kali ini dengan judul, Indahnya Kemah Suci untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-37. Nah, adik-adik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita kali ini, Ika ajak kita untuk berdoa dulu. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh diberikan waktu kesempatan untuk boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu ya Tuhan lewat pembelajaran Bina Anak kali ini. Tuhan, kami mohon urapan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga apa yang mau disampaikan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan terlebih kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, dan Engkau tolong hamba-Mu jika untuk boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, sambil kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama sekali lagi dalam Kitab Perjanjian Lama, Keluaran 26, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-37, dengan judul Mengenai Kemah Suci. Kita mulai ya, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi 1 tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi kain ungu tua, dan demikian juga di tepi 1 tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang 1 dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap tenda harus 30 hasta, dan lebar tiap tenda 4 hasta, yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat kedua di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi 1 tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi 1 tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu yang berlebih pada tenda, kemah itu haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci, sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana. Pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya 1 papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus
kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci 20 papan pada sebelah selatan, dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara kau buatlah 20 papan dengan 40 alas peraknya. 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah. Dan seperti itu juga, kembar pasaknya di sebelah atas di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu, haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi, harus ada 8 papan dengan alas peraknya. 16 alas, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga, haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat, dan kayu lintang yang di tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian, haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada keruknya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dan kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu harus kau taruh depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu harus kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Adik-adik yang berkati Tuhan, bangsa Israel saat di padang gurun ya, mereka juga memiliki tempat ibadah, namanya kemah suci. Bagaimanakah adik-adik ini kemah suci? Adik-adik sudah pernah lihat? Ya, kemah suci itu sama seperti gereja. Bedanya kalau gereja digunakan untuk beribadah orang Kristen, tetapi kemah suci digunakan untuk beribadah orang Israel. Ya, perbedaan lainnya, kemah suci itu dibangun dari kain yang terbuka adik-adik ya. Sedangkan kalau gereja, tempat adik-adik beribadah, memiliki tembok ya. Ada dia pedinding. Nah, siapa yang mau melihat itu kemah suci? Ya, seperti gambar ini adik-adik ya. Adik-adik suka melihat di YouTube mungkin ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ya orang Israel diutus Tuhan untuk membangun kemah suci. Kemah suci itu, orang Israel itu nyandak langsung jadi begitu saja adik-adik. Jadi mesti dibangun ya. Nah, sama misalnya adik-adik ya, kalau mau bermain rumah-rumahan ya, misalnya dari Lego. Ya, tuh ada tuh permainan dari Lego ya, barangkai susun-susun. Nah, itu harus dibangun terlebih dahulu. Nah, tetapi ternyata Tuhan meminta kemah suci itu dibangun dengan sangat baik, adik-adiknya tidak asal-asal ya, supaya tuh benar-benar bisa dipakai bangsa Israel untuk mau beribadah akang di dalam kemah suci itu. Nah, Tuhan akan hadir untuk menemui bangsa Israel dalam mereka beribadah di kemah suci itu. Nah, adik-adik, waktu membangun ini kemah suci, umat Israel mereka menggunakan 10 tenda dengan ukuran panjang 28 hasta, dan dia punya lebar adalah 4 hasta. Ya, kemah suci ini dibuat dengan petunjuk yang diberikan Tuhan kepada Musa.
Ya, jadi dorang asal membangun, dorang mesti dengar itu suara Tuhan. Sehingga membentuk sebuah kemah yang besar adik-adik ya. Bahan-bahan yang dipakai pun untuk membangun kemah suci ya adalah bahan yang berharga dan berkualitas yang sangat baik ya. Nyanda murahan, nyanda asal-asalan ya. Kain yang digunakan untuk membuat tenda itu adalah kain lenan halus, kain ungu muda ya, dan kain ungu tua. Nah, adik-adik, semua kain itu harganya mahal-mahal adik-adik ya, karena dia kualitas memang baik, ya terkenal saat itu, ya. Alas papannya itu pun terbuat dari perak, ya adik-adik. Di dalam kemah suci haruslah dibuat tabir pembatas ruangan dari kain ungu tua dan kain ungu muda, ya, dari kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal sedemikian rupa, dorong baking bagus dengan ada dia punya krup ya, ada krupnya gambar makhluk surgawi. Ya, adik-adik, kain lenan halus dipintal untuk membaking DP krup. Tabir menjadi pemisah antara tempat kudus dan maha kudus pun itu ada, ya. Sedangkan di depan meja ya dan kandir itu serta mesbah pembakaran ukupan di tempat maha kudus ya diletakkan tabut hukum dengan tabut pendamaian ya. Seorang baca tadi itu adik-adik ya, ternyata nyandak mudah adik-adik ya membuat ini kemah suci. Tetapi harus demikian karena dorang mesti dengar apa kata Tuhan ya. Bangsa Israel mengerjakan sesuai dengan rancangan yang diberikan Tuhan, karena kemah suci ini adalah tempat tinggal Allah ya di tengah-tengah umat Israel. Saat mereka dalam perjalanan di padang gurun, mereka membawa korban persembahan serta menerima perintah Tuhan. Ya, adik-adik. Jadi kemah suci ini tempat ibadah umat Israel. Luar biasa adik-adik. Ya, Tuhan memakai orang-orang yang ahli untuk mengerjakan ya, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus ya. Sehingga kita bisa lihat mereka mengerjakan ya tugas tanggung jawab itu dengan baik ya. Sehingga kemah suci pun dapat selesai dengan baik. Akhirnya orang Israel boleh beribadah ya, mereka punya tempat ibadah kemah suci ya. Demikian juga adik-adik ya yang ada di rumah. Kalau kalian juga adalah anak-anak Tuhan yang hebat, Tuhan juga bisa memakai adik-adik di zaman sekarang ini mendirikan kemah suci. Adik-adik juga pasti sedang dipersiapkan Tuhan untuk hal-hal yang sama walaupun dengan cara yang berbeda. Ya, mungkin karena adik-adik masih kecil untuk membangun bait suci, tetapi dengan membenahi bait suci dalam diri kita, dalam diri adik-adik, karena tubuh kita ini adalah bait suci, ya. Tuhan bertahta di hati kita. Jadi adik-adik, ya, dengan kita menjaga ini kekudusan hidup, menjaga tubuh kita, agar tidak tercemar dengan hal-hal perbuatan-perbuatan yang jahat, nyandak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan ya, nyandak menyakiti hati mama dan papa, orang lain ya, tidak mengeluarkan ini kata-kata kotor, jaga anaknya memake ya, atau nyandak menjelekkan orang lain ya, jangan melakukan hal-hal yang buruk sehingga Tuhan Yesus atau Roh Kudus akan tetap tinggal di hati kita ya, karena adik-adik mau menjaga ini kekudusan hidup ya. Apabila adik-adik sudah besar, disertai Tuhan ya, diberikan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih besar ya, mungkin membangun gereja atau tempat-tempat ibadah dimanapun adik-adik berada ya, dengan penuh tanggung jawab ya. Banyak contoh-contoh lain ya, saat adik-adik beribadah kita harus berusaha agar supaya itu ibadah ya harus selesai dulu ya, seperti membangun gereja, membangun bait suci saat bangsa Israel dan membangun itu mereka bertanggung jawab menyelesaikannya dengan baik ya. Adik-adik juga kalau ada tugas harus selesaikan dengan baik, dengan tanggung jawab ya. Kalau ada PR di rumah, usahakan harus selesai. Apa tugas suruh guru di sekolah harus diselesaikan tepat waktu dengan baik. Juga apa yang di orang tua minta tolong bikin begini, bikin apa sesuatu pekerjaan, usahakan harus selesai ya adik-adik. Nah, demikian orang punya pembelajaran bina anak kali ini. Maka terpujilah firman Tuhan ya. Amin. Nah, saat ini kita akan masuk di dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di Keluaran 26, Keluaran pasal 26, ayatnya yang ke-30. Ya, kita akan baca bersama-sama.
Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Keluaran pasal 26 ayatnya yang ke-30. Kita akan mengakhiri pembelajaran bina anak kita kali ini. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena saat ini kami boleh belajar Tuhan tentang pribadi-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan kami boleh selalu menjaga kekudusan hidup, menjaga bait kudus-Mu ya Tuhan, menjaga hati kami, menjaga tubuh kami sebagai bait sucinya Tuhan, agar supaya Tuhan tetap bertahta di hati kami. Tuhan, karena itu kami bermohon, mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi anak-anak yang senantiasa tunduk pada firman Tuhan. Kami mau menjaga kehidupan kami agar supaya tidak menyakiti hati Tuhan, tidak menyakiti orang lain, dan tidak menyakiti hati mama dan papa. Tolong kami untuk menjaga tutur kata kami, perbuatan kami, agar tidaklah sia-sia. Dan kami juga berdoa, Tuhan tolong agar kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab yang diberikan baik orang tua ataupun guru. Kami boleh menyelesaikan semua dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran bina anak kita kali ini. Terima kasih semua yang sudah mensupport YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan shalom, sampai jumpa minggu depan. Dadah.